Menurut Yusuf Kordowi, kategori zakat profesi yang wajib dizakati adalah segala macam pendapatan yang didapat, bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nisab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Quran dan hadis Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan, uang, emas, dan perak, dan harta rikas. Jadi, kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil Al-Quran atau hadis. Mahjuddin berpendapat, zakat profesi dalam bahasa Arab disebut zakatu kasbil amal, yang artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan jasa. Dalam buku Masail Fiqhiyah, Masfuk Zuhdi juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat, yaitu nisab, dan telah jatuh tempo atau haulnya. Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain atau dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan, atau uang, yang memenuhi nisab, atau batas minimum untuk berzakat. Berdasarkan beberapa pengertian zakat profesi di atas, dapat disimpulkan, bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil, atau uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai nisyab. Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang sampai nisab dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat. Zakat hanya dibebankan kepada orang-orang kaya tersebut. Kriteria orang kaya yang wajib zakat atas hartanya disebabkan memenuhi persyaratan lebih dari cukup, juga sejalan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 219. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, penghasilan yang mencapai nisab, seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat. Sehingga pada akhirnya, dengan adanya batasan nisab tersebut, memungkinkan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil, belum mencapai nisab, dari kewajiban zakat, dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi saja, sudah mencapai nisab. Oleh karenanya, akan tercapai rasa keadilan dan kesamaan hak antar sesamanya, serta terpenuhinya tujuan syari dari zakat, yaitu kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu, atau miskin. Berkenaan dengan ketentuan zakat harta yang selalu dinamis, pada tahun 1980-an muncul pemikiran mengenai sumbernya yang berasal dari pekerjaan atau profesi atau keahlian khusus, yang mendatangkan penghasilan besar, seperti konsultan, dokter spesialis, notaris, penasehat hukum, pegawai negeri, pilot, nahkoda, komisioner, dan lain-lain. Dalam pembagian harta yang wajib dizakati, zakat profesi tidak termasuk di dalamnya. Secara kasat mata, tidak ada satu dalil pun, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi, yang mewajibkan zakat profesi. Hal ini dikarenakan zakat profesi belum ada pada masa Rasulullah, karena profesi pada masa Rasulullah itu berbeda hakikatnya dengan profesi di masa kini. Ada beberapa jenis profesi di masa Rasulullah, namun mereka tidaklah termasuk orang kaya dan penghasilan mereka tidak besar. Maka oleh Rasulullah, mereka pun tidak dipungut zakat. Sebenarnya yang terkena zakat itu pada hakikatnya bukan karena ia berprofesi apa atau berdagang apa, tetapi apakah seseorang sudah masuk dalam kategori kaya atau tidak. Di masa Rasulullah, namanya orang kaya identik dengan pedagang, petani, atau peternak, atau mereka yang memiliki simpanan emas dan perak. Maka kepada merekalah zakat itu diwajibkan. Di dalam Al-Quran, zakat hanya disebutkan pokok-pokoknya saja, yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad. Penjabarannya yang tercantum di dalam kitab-kitab fikih lama, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa, misalnya, tidak tertampung oleh fikih zakat yang telah ada itu. Dalam fikih zakat yang tradisional, harta yang wajib dizakati hanyalah emas, perak, barang perdagangan, makanan yang mengenyangkan, binatang peliharaan seperti unta, domba, dan sebagainya. Disebutkan juga barang tambang dan penemuan, tetapi hanya terbatas pada emas dan perak saja. Selain dari itu tidak disebutkan. Hal demikian ini, memang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di masa yang lalu,
tetapi dengan keadaan sekarang masih perlu dikaji lagi. Pendapat kontroversial seputar ijtihad zakat, karena terjadinya pemisahan pendekatan antara ibadah dan keduniaan, atau muamalah. Sehingga urusan ibadah tidak boleh menggunakan nalar. Tidak ada ijtihad bila tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, menurut Jalaluddin dibuatlah kaidah usyul. Apapun yang ditambah-tambah dalam ibadah hukumnya haram, jika tidak ada dalil yang memerintahkan, dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Lain halnya dengan muamalah, menurut Abdul Wahab Kholaf, asal sesuatu itu boleh, kecuali yang dilarang. Hukum zakat yang ada sekarang, adalah hukum zakat yang disusun berdasarkan sistem dan struktur perekonomian pra-industrial yang masih sangat sederhana. Namun demikian, dalam upaya merealisasikan fikih kontemporer atau modern, tidak berarti selain jenis-jenis harta kekayaan yang tidak ada dalam kitab fikih tersebut, tidak dikenakan zakat. Apalagi sekarang ini, lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak sudah begitu luas dan kompleks, sehingga dapat menghasilkan kekayaan bagi usaha, baik perorangan maupun suatu badan usaha. Sehingga, bila dilihat dari ilat wajibnya harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya, maka harta-harta tersebut sudah memenuhi kriteria, yaitu tumbuh, berkembang, dan meningkatkan ekonomi. Dinyatakan oleh Hasbi, bahwa harta-harta yang merupakan kekayaan yang tumbuh pada sekarang ini yang belum dikenal pada masa Rasulullah, dapatlah kita melakukan kias kepada harta-harta yang telah dikenakan zakat oleh Rasulullah, atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat jurisprudensi penetapan para sahabat sesudah Rasulullah wafat. Jadi, segala sumber kekayaan yang lahir dari zaman modern ini, tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat. Kordowi menyatakan, bahwa beberapa jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan oleh nas Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan terhadap jenis harta kekayaan yang lain yang belum ditegaskan oleh nas, para fuqaha melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya, dengan menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang, dan luas. Di samping itu, masih ada beberapa hal lain yang belum disinggung oleh pembahasan atau ijtihad para fuqaha terdahulu. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas jangkauan zakat ini, yang dijadikan pedoman adalah pendapat-pendapat fuqaha yang mempunyai wawasan yang luas dan dalam, masalah-masalah yang belum pernah disinggung perlu diupayakan jalan pemecahannya melalui ijtihad. Atas dasar ini, Hasan yang mengutip dari Hosen, mengelompokkan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi 4 jenis kelompok. 1. Semua jenis logam, permata, dan barang-barang berharga lainnya, yang dasar hukumnya bersumber pada nas mengenai emas dan perak. Atas dasar ini, yang dikenakan wajib zakat dari jenis logam bukan hanya emas dan perak saja, seperti yang dipahami selama ini, tetapi semua hasil tambang seperti tembaga, timah, batu bara, minyak dan gas bumi, aspal dan berbagai macam permata seperti zamrud, akik, yakut dan lain-lain. Selain itu ditentukan berdasarkan kias, dikiaskan kepada emas dan perak, juga sejalan dengan dalil umum surat Al-Baqarah ayat 267, yaitu, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari perut bumi. 2. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang hukumnya bersumber pada nas tentang gandum, jelai, kurma, dan anggur. Dengan landasan ini, semua jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan seperti kopi, cengkeh, lada, pala, kelapa, panili, ketumbar, cabai, ubi-ubian, sayur mayur, buah durian, rambutan dan sebagainya, semuanya dikenakan zakat. Selain berdasarkan kias, dikiaskan kepada 4 jenis tanaman yang telah ditentukan oleh nas. Dengan memperluas juga berdasarkan umumnya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut di atas. 3. Segala binatang yang halal, baik di darat maupun di laut, yang hukumnya bersumber pada nas yang mengenai unta, sapi dan kambing. Atas dasar ini, peternakan ayam, burung puyuh, unggas, kelinci, merpati, belut, tambak udang, ikan emas, dan lain sebagainya, semuanya dapat dikenakan zakat, berdasarkan kias atau tahrij. Sebab ilat pokok wajib zakat pada sesuatu adalah karena berkembang, atau dapat dikembangkan dan membawa manfaat, dapat dikenakan kewajiban zakat. 4. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan, yang dasar hukumnya bersumber pada nas mengenai harta perniagaan atau barang dagangan adalah wajib berzakat. Atas dasar ini, seorang advokat, dokter, konsultan, insinyur, pegawai negeri atau swasta dan pekerja profesi lainnya, orang yang menyewakan alat rumah tangga, sebuah rumah dan semua jenis usaha lainnya, dapat dikenakan kewajiban zakat. Ini sejalan dengan zahir surat Al-Baqarah di atas. Fuqaha kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati, ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya. 2. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti rikas, harta karun,
hasil pertanian, buah-buahan, dan almal al-mustafat, atau harta yang diperoleh. Dari perluasan jangkauan zakat tersebut, terlihat bahwa hukum Islam tidaklah sempit. Begitu juga dengan zakat, dengan metode analogi yang disandarkan pada ilat yang sudah ada dasar hukumnya, zakat bisa dikembangkan kepada bentuk-bentuk usaha yang ada di zaman modern ini. Dari pendapat fuqaha kontemporer dapat ditarik kesimpulan, bahwa zakat profesi juga merupakan bagian dari harta yang wajib dizakati, yaitu pada bagian kedua, yang dikenal dengan almal al-mustafat. Adapun landasan hukum zakat profesi adalah 1. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang bersifat umum, yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34, Al-Baqarah ayat 267 dan hadis Nabi. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, di jalan Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Yusuf Kordowi menafsirkan keumuman lafal ma kasabtum dalam ayat di atas, yang berarti mencakup segala macam usaha, perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Sedangkan jumhur ulama fikih mengambil keumuman maksud surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut, di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan, juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi. Sesuai ayat tersebut di atas, kata anfiku memfaedahkan wajib, karena kata anfiku merupakan fi'il amar dari fi'il madhi anfako. Sesuai dengan kaidah usul fikih, pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib. Menurut Fahrudin, yang dikutip Muhammad, kata ma kasabtum dalam surat tersebut bersifat umum, atau am, dan memang sudah mendapat tahsisnya, yaitu hadis Rasulullah tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, karena hukum pada am dan has ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi. Hal ini sesuai dengan kaidah usul, menyebutkan sebagian satuan dari lafaz am yang sesuai dengan hukumnya, tidak mengandung ketentuan tahsis. Dan lafaz am yang telah ditahsis tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal. Oleh karena itu, mengambil keumuman lafaz dari ayat 267 surat Al-Baqarah itu lebih tepat, daripada mempertahankan kekhususan asbabun nuzulnya. Sebab kaidah usul mengatakan, makna ibarat lafaz itu mengambil pada umumnya makna lafaz, bukan terbatas pada khususnya sebab, atau terjadinya lafaz. Sehingga, meskipun zakat itu termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdoh, melainkan ibadah ijtimaiyah. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Zakat ditinjau dari segi mahalus zakah, atau objek zakat, adalah bukan ta'abudi, akan tetapi ibadah maliyah, atau ibadah kehartabendaan, yang berarti ayat-ayat Al-Quran mengenai hal ini bersifat luas dan kenyal, penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Kias atau analogi untuk mewajibkan zakat pada harta-harta yang ilatnya sama, memegang peranan penting. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran mengenai sumber-sumber zakat ini dan hadis Nabi mengenai anjuran mengeluarkan zakat, penafsirannya harus kita kembalikan kepada proporsi yang sewajarnya, yakni secara nas yang secara pasti berlaku umum, sehingga sumber-sumber zakat yang tidak terjadi pada masa Rasulullah, tetap terjangkau dalam keumuman ayat-ayat Al-Quran tersebut, yang satu sama lain diikat oleh persamaan ilat yang ada pada harta benda zakat pada masa Rasulullah dahulu, di bawah naungan keumuman ayat-ayat Al-Quran tentang sumber-sumber zakat itu, begitu pula dengan hadis Nabi. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, penggunaan kata ma dalam ayat tersebut di atas adalah, mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Dengan argumentasi, bahwa kekuatan lafaz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukan lafaz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafaz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya. Hamid Laonso juga mengatakan bahwa kata kasabtum dalam ayat tersebut, memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki, yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 103 juga dinyatakan, ambillah sedekah, zakat, dari sebagian harta mereka,
Dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh, atau usaha yang bernilai ekonomi. Dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa atau gaji, yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya dengan dasar as-sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadis. Yang antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut. Setiap orang muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya?" Nabi menjawab, "Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah." Mereka bertanya kembali, "Kalau tidak mempunyai pekerjaan?" Nabi menjawab, "Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yusuf Kordowi menafsirkan keumuman dari makna hadis tersebut di atas, bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya, atau apa saja yang bisa ia korbankan. Landasan hukum zakat profesi yang kedua adalah, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum, yaitu al-amwal, sementara sebagian yang lain secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-mal al-mustafad, seperti terdapat dalam fikih zakat dan al-fif al-islami wa adillatuhu. Di samping itu, para muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait, 29 Rajab 1404 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 Masehi, telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat 2 bab 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah a. Emas, perak, dan uang, b. Perdagangan dan perusahaan, c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, d. Hasil pertambangan, e. Hasil peternakan, f. Hasil pendapatan dan jasa, dan g. Rikaz. Landasan hukum zakat profesi yang ketiga adalah, zakat profesi telah dipraktekkan oleh Khalifah Islam. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, zakat penghasilan bukanlah masalah baru, karena telah dipraktekkan oleh Khalifah Islam. Akan tetapi, zakat profesi belum terjadi pada masa Rasulullah, karena profesi pada masa Rasulullah hanya di bawah rata-rata, atau tidak bisa dikatakan orang kaya. Sedangkan zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mempunyai harta lebih, yang mana pada waktu itu identik dengan pedagang, petani, atau peternak, atau mereka yang memiliki simpanan emas dan perak. Berbeda dengan kondisi sekarang, yang mana dengan keahlian atau profesi tertentu dapat menghasilkan uang yang melebihi mereka. Advokat misalnya, yang dengan mengatasi satu permasalahan saja dapat menghasilkan uang ratusan juta. Sedangkan petani, pedagang dan peternak pada masa sekarang, tidaklah sama dengan pada masa Rasulullah, karena mereka tertindas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang hanya membuat pekerjaan mereka menjadi sengsara. Zakat profesi pertama kali dipraktekkan oleh Abdullah bin Mas'ud, karena ia telah menarik zakat pada keranjang yang ia berikan pada Hubairoh bin Yaryam, mirip zaman sekarang dengan pajak atas hadiah. Kemudian, Khalifah Muawiyah juga memungut zakat pada setiap gaji yang diberikan kepada pegawainya. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang pada masanya tersebut perekonomian sudah begitu maju, walaupun belum dikatakan modern. Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian, atau utiyat, dan hadiah, juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan, atau mazalim, setelah dikembalikan kepadanya. Zakat yang ditarik pada masa ini hanya ditentukan besar zakatnya 2,5%, dan pada masa inilah menjadi letak dasar kewajiban zakat profesi. Landasan hukum zakat profesi yang keempat adalah, memenuhi syarat wajib zakat, yaitu 1. Milik sempurna. Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah, kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain, pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. 2. Berkembang secara real atau estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan real adalah, pertambahan akibat perkembangan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah, harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah. Yusuf Al-Qaradawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkret, atau hakiki, dan kedua,
bertambah secara tidak konkret, atau takdiri. Berkembang secara konkret adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan berkembang secara tidak konkret adalah kekayaan itu berpotensi berkembang, baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya. 3. Melebihi kebutuhan pokok. Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Artinya, bahwa muzaki harus mencapai batas kecukupan hidup, atau hadul kifayah, maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka. 4. Tidak terjadi zakat ganda. Apabila suatu harta sudah dibayar zakatnya, lalu harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati, maka di akhir haul tidak wajib dizakati lagi, agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang berarti, tidak ada ganda dalam zakat. Menurut Al-Qardawi, sebenarnya masalah gaji, upah kerja, penghasilan wira swasta ini termasuk kategori mal mustafat, yaitu harta pendapatan baru, yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Mal mustafat adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam, dan baru dimilikinya melalui suatu cara pemiliknya yang disahkan oleh undang-undang. Jadi, mal mustafat itu mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi yang bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor, dan uang jasa itu, bukan hasil dari harta benda yang berkembang, atau harta yang dikenakan zakat. Bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga dengan penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan lain sebagainya, itu mencakup dalam pengertian mal mustafat. Jadi, profesi sebagai pedagang atau peternak, tani dan lain-lain, tidak termasuk pada zakat profesi, dan tidak harus berzakat karena berprofesi menjadi petani, akan tetapi yang dizakati adalah hasil tani atau ternaknya dan lain sebagainya. 5. Cukup haul, genap 1 tahun. 6. Sampai nisyab. Nisyab dan haul dalam zakat profesi masih kontroversial di kalangan ulama. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan di atas, Didin Hafiduddin menyimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan orang lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisyab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Landasan hukum zakat profesi yang kelima adalah, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Landasan hukum zakat profesi yang keenam adalah, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti yang terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Zakat dari al-mal al-mustafat ini sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya, untuk wajib dikenakan zakat, berdasarkan landasan hukum yang telah dijelaskan di atas. Akan tetapi, mengenai haul dan nisab dari zakat profesi, para ulama masih kontroversial. 1. Pandangan ulama terhadap haul. Dalam hal ini para ulama berselisih paham, dalam artian terdapat 2 kubu yang mengatakan, bahwa adanya haul dalam mal mustafat, dan sebagian ulama lain mengatakan, bahwa tidak adanya haul dalam mal mustafat atau zakat profesi. Adapun para ulama yang mengatakan adanya haul adalah, menurut Imam Abu Hanifah, mal mustafat tidak dizakati sebelum sempurna 1 tahun di tangan pemiliknya, kecuali apabila pemilik mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun sudah mencapai 1 nisab, maka mal mustafat itu dipungut zakatnya bersamaan dengan harta yang sudah ada, setelah harta yang sudah ada itu mencapai 1 tahun. Menurut Imam Malik, mal mustafat tidak dizakati sebelum sempurna 1 tahun, baik si pemilik mempunyai harta yang sejenis ataupun tidak, kecuali binatang ternak. Kalau mal mustafat itu binatang ternak sedangkan si pemilik mempunyai ternak sejenis, maka mal mustafat binatang ternak itu mengikuti tahunnya binatang ternak yang ada. Menurut Imam Asy-Syafi'i, mal mustafat tidak dizakati sebelum setahun, meskipun si pemilik mempunyai harta yang sejenis, kecuali anak ternak sendiri, maka mal mustafat yang berupa anak ternaknya sendiri dizakati mengikuti induknya. Menurut Ibnu Hazm, mengkritik penafsiran ulama 4 tersebut dan ia menyatakan, pendapat-pendapat tersebut tanpa dalil sama sekali. Menurut dia, semua harta itu disyaratkan setahun, baik harta mustafat maupun tidak, baik anak binatang ternak maupun tidak. Menurut Yusuf Al-Qardawi,
memberikan pandangannya berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari para sahabat dan ahli hadis terdahulu. Menurutnya, zakat profesi dikeluarkan pada waktu diterima. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum syara yang berlaku umum, karena persyaratan haul dalam seluruh harta, termasuk harta penghasilan, tidak berdasarkan nash yang mencapai tingkat syahih. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, terkena persyaratan haul, tetapi dikeluarkan pada waktu diterima. Sedangkan sebagian ulama yang mengatakan tidak adanya haul dalam mal mustafat adalah, menurut Daud Az-Zahiri, mal mustafat wajib zakat tanpa syarat sampai setahun. Menurut Jalaluddin membantah semua pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada dalil yang tegas, hanya dikiaskan saja. Ia berasumsi bahwa dalam Al-Quran itu ada dua kelompok nas, yaitu nas-nas tentang zakat dan nas-nas di luar zakat. Karena itu, ia menemukan dalil yang tegas tentang pelaksanaan zakat profesi ini yang tanpa menggunakan kias, atau analogi, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 41, yang menunjukkan nas humus, atau perlimaan, yaitu pada harta gonimah. Gonimah dikeluarkan tanpa menunggu 1 tahun. Dua pandangan ulama terhadap nisab dan kadar zakat profesi. Tidak ada ketetapan yang pasti tentang nisab, waktu, ukuran dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun, terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, ukuran, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat tergantung pada kias analog yang dilakukan. Ada beberapa pendapat yang muncul tentang nisab dan kadar zakat profesi. 1. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nisab zakat profesi adalah 653 kg beras, dan kadar zakatnya 5% atau 10%, tergantung kadar keletihan yang bersangkutan, dan dikeluarkan setiap menerima gaji, tidak perlu menunggu batas waktu setahun. Muhammad Al-Ghazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nisyab pertanian, menurut instruksi Menteri Agama nomor 5 tahun 1991, 750 kg beras, tetapi tidak berlaku haul. Zakat profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan, keluarkan zakatnya pada saat menunainya. Bila pertanian menggunakan irigasi atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan mengambil air dari langit. Nisab zakat pertanian adalah 750 kg beras. Untuk mengetahui jumlah gaji pegawai yang besarnya setara dengan zakat pertanian, maka harus dikonversikan dengan harga minimal beras dalam waktu dan wilayah setempat, menjadi 750 kg kali Rp2.000, harga 1 kg beras misalnya, sama dengan Rp1.500.000. Dengan demikian, apabila kita memperoleh penghasilan sejumlah itu, maka harus dikeluarkan zakatnya. Apabila ingin disesuaikan dengan pendapatan pegawai per bulannya, maka zakat pertanian itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Misalnya, petani dalam setahun mengalami 2 kali panen. Rp1.500.000 kali 2, sama dengan Rp3 juta. Lalu dibagi 12 bulan, sehingga pendapatan petani per bulannya Rp250.000. Jadi, apabila pendapatan pegawai per bulannya Rp250.000, wajib zakat sesuai dengan produktivitas bidang pekerjaannya, yaitu bila diperoleh dengan cara susah, maka 5%, yaitu Rp12.500, dan bila diperoleh dengan mudah, zakat 10%, yaitu Rp25.000. 2. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas. Nisabnya 85 gram emas murni 24 karat, dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan setiap menerima, kemudian penghitungannya diakumulasikan di akhir tahun. Bila dianalogikan kepada emas, seperti pendapat Yusuf Kordowi, Wahbah Al-Zuhaili dan kebanyakan ulama, maka nisabnya 94 gram emas. Dikonversikan ke uang, misalnya harga emas Rp60.000 per gram dan perak Rp10.000 per gram. 94 gram kali 60.000 sama dengan Rp5.640.000. Bila dianalogikan dengan perak, maka jumlah nisyabnya 672 gram. 672 gram kali Rp10.000, sama dengan Rp6.720.000. Karena ada haul, maka jumlah nisab itu haruslah setelah penghasilan dijumlahkan selama setahun. Jadi, bila gaji kita setahun sama atau lebih dari Rp5.640.000, dianalogikan dengan emas, atau sebulannya Rp470.000, keluarkan zakatnya 2,5%, yaitu Rp11.750. 3. Menganalogikan nisab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nisabnya senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan kias atau kemiripan, syabbah, terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni a. Model memperoleh harta penghasilan, atau profesi, mirip dengan panen, hasil pertanian. b.
model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat dikiaskan dalam zakat harta, simpanan kekayaan, berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan 2,5%. 4. Jika dianalogikan pada zakat rikas atau ghanimah, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pendapat ini timbul, menggugat ketidakpuasan kepada pendapat yang mewajibkan zakat profesi hanya sebesar 2,5%. Ketidakpuasan itu karena melihat para pelaku ekonomi modern, konglomerat dan sebagainya, yang dengan mudah dan cepat memperoleh penghasilan besar, berkali-kali lipat di atas rata-rata pendapatan masyarakat umumnya. Apabila kita bandingkan antara zakat hasil pertanian dengan zakat profesi, maka terlihat adanya ketidakadilan sosial. Kita maklumi bersama, bahwa pekerjaan petani merupakan pekerjaan berat, setidak-tidaknya secara fisik. Di samping itu, petani harus langsung membayar zakat begitu panen selesai. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Sehingga tidak adil bila petani yang bekerja keras harus membayar 5% atau 10%. Sedangkan bagi profesi modern yang begitu gampang memperoleh uang zakatnya hanya 2,5% saja. Berdasarkan ketimpangan tersebut, Amin menyarankan agar prosentase 2,5% itu ditinjau lagi, dan perlu ditingkatkan, misalnya sampai 10%, usyur, atau 20%, humus. Ketentuan ini pun bukan untuk semua penghasilan dari setiap profesi, melainkan khusus untuk profesi yang mudah mendapatkan rejeki. Jalaluddin membantah semua pendapat yang mengatakan, bahwa zakat profesi tidak ada dalil yang tegas, hanya dikiaskan saja. Ia berasumsi, bahwa dalam Al-Quran itu ada dua kelompok nas, yaitu nas-nas tentang zakat dan nas-nas di luar zakat. Karena itu, ia menemukan dalil yang tegas tentang pelaksanaan zakat profesi ini yang tanpa menggunakan kias, atau analogi, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 41 yang menunjukkan nas-sumus, perlimaan. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Arti ghanimtum, seperti apa yang dikemukakan oleh Jalaluddin, berasal dari kata ghanimah. Di dalam Al-Qur'an kata ghanimtum disebut sebanyak 2 kali, dan maghnim, bentuk jamak dari magnam, disebut sebanyak 4 kali. Arti kebanyakan adalah harta rampasan perang. Sebenarnya, kegiatan berperang adalah kegiatan di mana pengerahan total dan segenap kemampuan dimobilisasi. Karena, mereka yang berperang telah mempertaruhkan segalanya, termasuk jiwa raganya. Maka, jika kaum muslimin yang sudah mempertaruhkan segala yang mereka miliki dalam berperang kemudian harus mengikhlaskan potongan humus, yaitu 20%, dari rampasan perang yang mereka peroleh, maka pantaslah kita mengutip zakat terhadap berbagai profesi modern lebih dari 2,5%, karena semua itu demi kehidupan sosial yang lebih sehat, agar jarak antara kaum kaya dan golongan miskin tidak semakin menganga lebar. Oleh karena itu, Jalaluddin menerjemahkan kata ghanimah tidak selalu rampasan perang. Ghanimah dapat juga berarti pahala atau keuntungan. Oleh karena itu, menurutnya, bahwa kata ghanimah yang banyak diterjemahkan dengan harta rampasan perang adalah kurang tepat. Kata ghanimah adalah setiap sesuatu harta yang diperoleh dengan mudah, yang di dalamnya adalah harta rampasan perang. Makna seperti ini juga banyak ditemukan dalam ayat-ayat lain, dan juga tidak sedikit hadis yang menunjukkan arti demikian. Misalnya, seperti ditegaskan dalam kata maghonim kasirah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 94. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam doa solat sunat hajat yang terkenal, kata ghanimah diartikan dengan keuntungan lebih, yaitu pada kalimat, aku mohon ghanimah untuk segala kebajikan. Sebagaimana disebutkan di dalam kamus-kamus besar bahasa Arab, mengartikan ghanimah bukan hanya rampasan perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih atau kelebihan dari penghasilan, atau mendapatkan sesuatu tanpa susah payah. Ghanimah adalah kelebihan harta yang diperoleh, baik dari peperangan maupun bukan peperangan. Jadi, berdasarkan alasan di atas, walaupun ayat 41 dari surat Al-Anfal bukan ayat yang secara langsung berhubungan dengan zakat, maka ayat itu bisa termasuk dalil zakat. Di samping itu, alasan ini ditegaskan pula oleh dalil lain dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta.
Quran Surat Al-Ma'arij, ayat 24-25. Dengan demikian, Surat Al-Anfal ayat 41 harus diartikan, dan ketahuilah, bahwa apa-apa yang kamu peroleh sebagai kelebihan penghasilan, keuntungan, yang seperlima adalah kepunyaan Allah, Rasul, kerabat Rasul dan seterusnya. Di dalam kitab hadis diceritakan pula, bahwa Nabi memungut humus di luar zakat untuk kelebihan penghasilan selain rampasan perang. Sebagian di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, rombongan Bani Qais menemui Nabi. Mereka mengeluh tidak dapat menemui Nabi kecuali di bulan haram. Mereka takut pada kaum musyrik Mudor. Nabi memerintahkan mereka mengucapkan syahadat, menegakkan sholat, dan mengeluarkan seperlima dari kelebihan penghasilan mereka. Tidak mungkin mereka disuruh mengeluarkan seperlima rampasan perang, karena mereka justru selalu menghindari perang. Kedua, ketika Nabi mengutus Umar bin Hasm ke Yaman, Nabi menyuruhnya untuk mengumpulkan perlimaan di samping zakat. Jadi, berdasarkan uraian di atas, secara singkat, di luar zakat ada kewajiban mengeluarkan perlimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikenai kewajiban zakat. Pekerjaan-pekerjaan ini kita sebut sekarang sebagai profesi. Selanjutnya, Jalaluddin menjelaskan, bahwa pandangan ini sebetulnya bukanlah hal yang baru. Di antara mazhab dalam Islam, mazhab Ahlul Bait, yaitu mazhab Jafari, sudah lama menetapkan kewajiban perlimaan ini. Ditegaskan oleh Mughniyah, bahwa para fuqaha, 5 mazhab, memperluas dan memberikan pengertian perlimaan lebih umum, sampai pada 7 kelompok, atau bagian, yaitu, 1. Rampasan perang, 2. Barang tambang atau barang yang keluar dari perut bumi, 3. Rikas, harta karun, 4. Barang-barang lautan, seperti mutiara, 5. Barang yang bercampur antara halal dan haram, lalu tidak diketahui dengan pasti yang mana haram dan tidak tahu dari mana datangnya harta itu. 6. Kelebihan pendapatan setelah dikurangi kelebihan belanja dalam 1 tahun, baik sandang, pangan, papan, yang setiap negeri biasanya ada ukuran kebutuhan pokok, juga pengeluaran untuk keluarga yang menjadi tanggungan, dan 7. Pungutan dari kafir zimmi yang membeli tanah dari umat Islam. Dari uraian di atas diketahui, bahwa penetapan humus, tarif 20%, telah ada dan diakui oleh para ulama dari 5 mazhab dalam Islam. Telah ada dan diakui oleh para ulama dari 5 mazhab dalam Islam. Pada poin ke-6 secara jelas zakat profesi telah dilaksanakan sejak dahulu. Sehingga pengertian ghanimah bukan saja harta rampasan perang, sudah terjawab. Mengenai cara mengeluarkan zakat profesi yang 20% ini, Jalaluddin kembali memberikan contohnya, yaitu A. Bila seorang dokter spesialis dengan penghasilan 12 juta rupiah sebulan, sedang biaya hidup keluarga dan karyawan serta lain-lain sebesar 2 juta, maka humus dari sisa itu, yaitu 10 juta, adalah 2 juta rupiah, tanpa menunggu setahun. B. Kalau seorang dosen mendapat gaji tiap bulannya 700 ribu rupiah, dipandang hanya cukup untuk membayar kebutuhan pokok sekeluarga, maka tidaklah terkena kewajiban humus. Kemudian apabila ia menulis buku dan mendapatkan royalti sebesar 6 juta rupiah, setelah dibayarkan untuk ongkos beli kertas, tinta printer dan transportasi ke penerbit, sisanya sebesar 4.500.000 rupiah, maka humusnya yang dikeluarkan sebesar 900.000 rupiah. Dari contoh-contoh yang telah dikemukakan tadi, terlihat bahwa pengeluaran zakat profesi hanya dikenakan kepada pegawai atau pekerja yang telah memperoleh penghasilan lebih, dan dengan cara mudah jauh di atas rata-rata pendapatan masyarakat. Kepada yang berpenghasilan sedang, tidaklah dikenakan zakat profesi, karena cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Tetapi, apabila tiba-tiba ia memperoleh penghasilan yang tidak terduga dan melebihi kebutuhannya, maka zakat yang harus dikeluarkan 20% dari penghasilan tak terduga itu. Dengan demikian, para konsultan, penjual jasa, konglomerat, dan lainnya, wajib mengeluarkan penghasilan lebihnya sebesar 20%, sebagai ibadah dan santunan kepada kaum mustad'afin. Akhirnya, humus atau perlimaan bukan saja menyelesaikan kemusykilan fikih, tetapi juga menegakkan keadilan Islam.